Tema firman Tuhan yang mau saya share pada saat ini adalah tentang candu dunia. Dunia saat ini itu menawarkan segudang candu, misalnya melalui teknologi yang begitu canggih saat ini, begitu banyak orang kecanduan akan berbagai hal. Bayangkan saudara, kemudahan-kemudahan yang dunia tawarkan kepada kita, begitu sangat menggoda kita. Maka yang menjadi pertanyaan tantangan bagi kita semua adalah apakah kita bisa lepas dari belenggu candu dunia dan menjalankan hidup dengan fokus yang ilahi. Mari kita baca firman Tuhan dalam surat Yohanes yang pertama, bab 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Firman Tuhan melarang kita untuk mengasihi dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Maka pertanyaannya, kita jangan mengasihi dunia yang bagaimana? Saudara, ketika kita mengasihi atau mencintai seseorang, pastinya kita akan memberi perhatian yang besar kepada orang yang kita cintai, bukan? Begitu pula kalau kita mengasihi dunia, pastinya fokus dan perhatian kita akan terpusat kepada dunia. Maka apakah Tuhan mengajak kita untuk membenci dunia yang Ia ciptakan dengan baik dan sempurna ini? Tentu saja tidak. Tetapi kita diminta untuk meninggalkan segala hal atau candu dunia yang bisa membuat hati kita semakin jauh dari Tuhan. Segala hal yang sifatnya hanya menyenangkan hawa nafsu atau kedagingan kita saja. Segala hal yang membuat roh kita tidak lagi bersemangat untuk melayani Tuhan dan sesama. Segala hal yang membuat kita enggan untuk bayar harga dalam mengikut Tuhan. Singkat kata, jangan hidup menurut cara-cara dan prinsip-prinsip dunia yang pada hakikatnya pasti bertentangan dengan firman Tuhan. Kita dikatakan sudah mengasihi dunia kalau kasih kita kepada Tuhan sudah menjadi dingin dan hidup rohani kita padam. Maka saudara, ketika kita sudah mengasihi seseorang lebih dari kita mengasihi Kristus, atau ketika kita menggemari buku-buku lebih daripada kita menyukai Alkitab, atau ketika kita sudah menyukai sesuatu lebih daripada kita suka pada doa-doa kita, ini saatnya kita untuk waspada. Firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 4 berkata begini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau kita bersahabat dengan seseorang, lama-lama ada ikatan yang kuat yang ditunjukkan melalui kesamaan selera atau hal. Misalnya kalau olahraga, ya pilih olahraganya yang sama. Kalau belanja, pasti kesukaannya juga lama-lama menjadi sama. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kalau kita bersahabat dengan dunia, kita berarti menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Mengapa? Karena dunia digunakan oleh yang jahat untuk menjerat kita supaya kita tidak bisa mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Bersahabat dengan dunia artinya kita tidak bisa lagi merasakan keintiman yang erat dan mendalam dengan Tuhan. Kalau kita bersahabat dengan dunia,
Artinya kita sudah melakukan yang namanya perzinahan rohani, di mana dalam hal ini fokus hidup kita hanya untuk mengejar kepentingan-kepentingan pribadi semata dan juga hanya melakukan hal-hal yang sifatnya menyenangkan hawa nafsu kita. Maka seharusnya kita bertanya saat ini secara jujur kepada diri sendiri, gairah apa yang sungguh menguasai hidupku saat ini? Entahkah itu hobi atau pekerjaan, uang dan harta, atau reputasi, atau hanya Tuhan saja yang menjadi gairah. Mungkin ada seseorang yang akan berkata begini, kan gak ada salahnya kalau kita menikmati hal-hal baik yang disediakan dalam hidup kita. Firman Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 23 berkata, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna dan bukan segala sesuatu membangun. Mari kita renungkan ayat ini sejenak. Kalau misalnya seseorang menghabiskan waktu berjam-jam lamanya bermain game online, seharusnya dia bisa bertanya kepada dirinya, apakah yang saya lakukan ini sangat bisa bermanfaat bagi diri sendiri, bagi sesama, terlebih untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini, atau justru membuat dia semakin jauh dari Tuhan, malas melakukan hal-hal yang sifatnya rohani. Maka saudara, ketika hobi, pekerjaan, kekayaan, fashion, traveling, atau musik, teknologi, atau media sosial, bahkan keluarga, atau teman-teman, atau apapun itu yang sudah menyita energi kita, menyita waktu kita, menyita perhatian kita, hasrat dan gairah kita, bahkan kalau sampai kebahagiaan kita bergantung pada pemuasan hal-hal yang demikian, maka kita harus waspada. Seharusnya anak-anak Tuhan hidup sesuai dengan tujuan yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Tujuan hidup kita yang pertama adalah seperti dikatakan dalam Efesus 2 ayat 10, bahwa kita ditetapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang bagaimana? Yang sesuai dengan firman Tuhan dan yang motivasinya adalah hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tujuan hidup kita yang kedua dikatakan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 29 bahwa kita ditetapkan untuk menjadi serupa. Sekali lagi, menjadi serupa dengan Kristus. Entah dalam cara berpikir, cara kita bertutur kata, atau berbuat sesuatu. Dan tujuan hidup kita yang ketiga adalah dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan bahwa kita ditetapkan untuk berbuah. Artinya apa? Hidup kita harus berdampak. Tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi sesama dan untuk kerajaan Allah. Maka seharusnya ada perbedaan cara dan prinsip hidup sebelum dan sesudah kita mengenal Tuhan Yesus. Sebelum dan sesudah kita mengenal kebenaran. Tetapi kenyataannya kita kadang-kadang tidak bisa melakukan 3 tujuan hidup yang saya katakan tadi. Oleh karena candu dunia yang begitu menggoda mata, hati, dan pikiran serta jiwa kita. Dan firman Tuhan katakan apa? Supaya kita jangan mengasihi dunia. Sebab kalau kita sudah mengasihi dunia, maka kasih kita kepada Tuhan tidak ada. Oleh karenanya Tuhan Yesus sendiri katakan, tidak mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada Mamon. Maka saudara, kita benar-benar sadar dan tahu betul bahwa kita sebagai orang-orang Kristen, kita hidup di dunia, tapi seolah-olah kita bukan berasal dari dunia ini. Harusnya kita tidak memiliki gaya hidup seperti manusia duniawi. Akan tetapi faktanya inilah gaya hidup orang Kristen yang sering sekali diabaikan. Saudara, dalam hidup
pastinya kita akan menghadapi berbagai pilihan. Kita bebas memilih apa yang mau kita lakukan. Tetapi saudara, ingat dan dengar baik, pilihan yang akan kita tetapkan sungguh akan mengendalikan kita. Saya mau cerita sedikit. Ketika masa pandemi mulai, pelayanan otomatis berhenti total. Kemudian harus berdiam diri di rumah sepanjang waktu. Saya mulai merasa jenuh ya. Ketika saya sedang menonton sebuah video YouTube, tiba-tiba ada iklan menarik yang lewat. Saudara, itu sungguh-sungguh memikat mata saya. Maka ketika saya download satu game online ini, Tuhan berbicara di hati saya, Linda, Tuhan nggak suka kamu melakukan ini. Tapi saudara, saya negosiasi sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kan lagi masa pandemi. Pelayanan juga nggak ada. Saya bilang, Tuhan, hanya untuk killing my time. Hanya untuk bunuh waktu sedikit saja supaya nggak jenuh. Tapi saudara, tadi saya katakan, pilihan yang kita tetapkan akan sungguh mengendalikan hidup kita. Benar. Saya yang tadinya bermain dari 15 menit menjadi setengah jam. Karena apa? Sungguh menarik. Dan tidak hanya itu, saudara, saya rela mengurangi waktu tidur saya hanya untuk main game online. Mata sudah ngantuk, badan sudah lelah, tapi ini loh, jari-jari saya nggak mau berhenti. Dan Tuhan sudah beberapa kali katakan, Linda, stop. Saya melakukan pembenaran diri. Saya berkata begini, Tuhan, kan saya sudah doa, baca Alkitab. Saya sudah dengar khotbah dan renungan. Boleh ya Tuhan refreshing otak. Hati saya bebal. Sampai pada akhirnya, setelah itu kurang lebih 3 bulan berlangsung ya, karena Tuhan melihat hati saya masih tertutup, akhirnya Tuhan berbicara kepada hambanya. Dia katakan begini, Tuhan tidak suka melihat kamu main game online, matikan itu. Atau Tuhan akan bertindak. Saudara, saya nggak pernah bicara soal main game online dengan siapapun. Yang tahu itu suami saya. Tapi begitu saya mendengar pesan Tuhan lewat hambanya, saya langsung bertobat, saudara. Saya langsung sadar, saya membuka hati saya selebar-lebarnya. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Karena sungguh candu dunia begitu menggoda. Maka saudara, kadang-kadang mungkin kita berpikir ya, bahwa kesenangan dunia itu netral. Tapi kalau kita tidak waspada, ini akan menggagalkan fokus kita pada hal-hal yang ilahi. Seperti dikatakan dalam ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya apa? Segala candu dunia sifatnya hanya sementara. Dan sama sekali tidak mengarahkan diri kita kepada nilai kekekalan. Maka saudara, jangan salah pilih. Sebab kalau kita salah pilih, kita pasti salah langkah. Saya pernah mendengar sebuah berita yang mengatakan bahwa ada seorang pemuda yang rela menjual organ tubuhnya hanya untuk mendapatkan sebuah smartphone yang mahal. Tapi teknologi kan terus berkembang, pasti akan ada gadget-gadget lainnya yang jauh lebih mahal dan jauh lebih canggih. Apa iya dia akan menjual organ tubuh lainnya? Saudara, ini menjadi kesadaran bagi kita semua bahwa segala hal yang dunia tawarkan sifatnya hanya sementara. Sama sekali tidak mengandung nilai kekekalan. Tapi halnya berbeda kalau kita mempunyai kecanduan akan hal-hal yang rohani. Bangun dari tidur, kita melek mata. Yang diingat siapa? Tuhan. Kita bersyukur kita masih bisa menyaksikan dan melihat orang-orang yang kita kasihi. Maka hidup doa, ibadah, ataupun membaca Alkitab bukan lagi menjadi suatu keharusan atau kewajiban, tetapi sungguh menjadi
suatu kebutuhan yang mendesak. Seperti halnya ketika saya lapar, maka saya harus makan. Saudara, kalau orang-orang Kristen yang dewasa rohaninya, pasti dia akan memilih dan melakukan hal-hal yang motivasinya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Entahkah dia makan, kerja, entahkah dia berolahraga, semuanya itu dia lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau dia makan, dia pastinya akan memilih makanan yang sehat. Karena apa? Dengan tubuh yang sehat, dia bisa memuliakan nama Tuhan dengan cara melayani Tuhan dan sesama. Kalau seseorang berolahraga, pastinya juga motivasinya adalah supaya raganya menjadi sehat. Karena lagi-lagi dengan tubuh yang sehat, dia bisa melayani Tuhan dan sesama. Saudara, dunia menawarkan pemuasan diri, tetapi firman Tuhan menawarkan kepada kita penyangkalan diri. Maka sebaiknya untuk bebas dari belenggu candu dunia, mari kita miliki prinsip hidup ini. Milikilah hidup yang berdampak untuk membangun diri sendiri, untuk membangun sesama, dan juga untuk membangun kerajaan Allah. Maka saudara, jangan hidup sia-sia. Jangan buang waktu sia-sia. Jangan bangun hal yang percuma. Jangan menginginkan perkara-perkara duniawi melebihi yang ilahi. Kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 12 yang berkata begini, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Maka kita harus bebas dari yang namanya segala jerat atau belenggu candu dunia. Caranya bagaimana? Miliki keterbukaan hati. Ketika Anda sudah mulai terbelenggu oleh satu hal yang dunia tawarkan, segera sadari dan miliki hati yang terbuka untuk datang kepada Tuhan dan minta Tuhan supaya berkarya dalam diri kita agar bisa membebaskan diri kita dari belenggu candu dunia. Saya mau katakan satu hal. Kalau kita dibelenggu oleh sesuatu hal yang berasal dari dunia, lama-kelamaan saudara, ikatan belenggu ini akan menjadi sempurna. Kalau sudah sedemikian sempurna, kita tidak bisa lepas dari yang namanya jerat dunia. Maka kita bisa melihat generasi muda saat ini tuh. Apalagi anak-anak yang kecanduan akan game online. Mereka bisa loh main dari pagi ketemu pagi. Dan bahkan kita juga sudah mendengar berita-berita yang mengatakan bahwa ada orang yang meninggal karena bermain game online. Bayangkan, demi untuk game online, dia rela tidak makan, tidak tidur, tidak belajar. Jangankan melakukan hal-hal yang rohani, untuk hal-hal penting yang mendasar saja, dia abaikan. Maka kita harus benar-benar waspada dari segala belenggu atau jerat candu dunia. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah menguasai diri. Saudara, siapa yang paling sulit kita taklukkan? Diri kita sendiri bukan? Maka yang harus kita kuasai adalah mata dan pikiran kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa keinginan daging dan keinginan mata itu berasal dari dunia, bukan berasal dari Bapa. Maka kita sungguh-sungguh serius harus jaga mata dan pikiran. Kita tahu beberapa tokoh dalam Alkitab seperti Adam, Raja Daud. Mereka jatuh dalam dosa karena apa? Mereka tidak sanggup menguasai keinginan mata dan pikiran mereka. Maka saudara, sekali lagi, apapun yang dunia tawarkan, entah itu melalui sebuah gambar, atau film, atau televisi, atau media-media lainnya, kita harus benar-benar jaga mata dan pikiran. Kalau kita sudah mulai tergoda, satu pertanyaan, apakah
yang saya lihat ini dapat memuliakan Tuhan? Kalau jawabannya tidak, segera tinggalkan itu. Yang kedua, mari kita mencoba mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang bisa memberi pertumbuhan seperti kita melatih dan menguasai tubuh. Mari kita lakukan yang baik, yang sehat. Kalau tubuh kita sehat, kita sungguh bisa melakukan banyak kebaikan, banyak hal yang berguna. Kita bisa melayani Tuhan dan juga sesama. Mari kita melatih diri dalam hal ibadah. Banyak orang bisa menyediakan waktu untuk mengolah raga mereka supaya sehat. Mari kita juga olah jiwa kita supaya sehat. Mari kita melatih panca indera kita terhadap hal-hal yang rohani, supaya kita bisa dengan cepat membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang tidak. Dan mari kita melatih diri untuk terus berbuat baik tanpa jemu. Saudara, mungkin ada kalanya kita merasa jenuh dengan berbuat kebaikan. Karena apa? Kita tidak langsung merasakan dan melihat hasilnya. Tetapi percayalah, ada hukum tabur tuai. Daripada kita menenggelamkan diri dalam candu dunia, lebih baik kita terus meningkatkan perbuatan-perbuatan kasih kita. Saudara, apapun yang mencoba mengalihkan perhatian kita dari Tuhan Yesus, kalahkan itu. Jangan buang waktu dengan percuma. Jangan lakukan hal yang sia-sia. Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Akan dibawa kemana hidup kita kelak? Ada dua jalan. Yang satu jalannya luas, yang satu sempit. Ada dua pintu, yang satu lebar, yang satu sesak. Ada dua kelompok, yang satu minoritas, yang lain mayoritas. Ada dua tipe manusia, yang satu pecundang, yang lain pemenang. Dan ada dua tujuan, yang satu menuju pada kebinasaan, yang lain menuju pada kekekalan. Kita mau pilih yang mana, saudara? Kalau kita mau memilih nilai-nilai yang mengandung kekekalan, maka miliki hidup yang berdampak bagi diri sendiri, bagi sesama, dan untuk membangun kerajaan Allah. Mari saudara, kita berjuang untuk hanya melakukan hal-hal yang bisa memuliakan nama Tuhan dan bisa menyenangkan hati Tuhan.